Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan Q&A kita dalam bidang parenting. Saya bersama Ibu Harlin Imelda. Pertanyaannya, Shalom, anak saya SD kelas 4 males belajar yang terkait dengan pelajaran sekolah. Namun dia kreatif dalam membentuk kubus-kubus Lego. Setelah terbentuk, lalu dia jelaskan fungsinya, kegunaannya. Misalnya dia buat pesawat, lalu dia jelaskan ruangan-ruangannya dan kelengkapan yang terdapat di dalam kabin, dan seterusnya. Bagaimana menyikapi hal tersebut? 4 SD, males belajar terkait akademik, tapi kreatif dalam bermain. Iya, oke, boleh Ibu Harlin, nanti saya tambahkan. Memang dengan anak-anak yang kreatif seperti ini, mamanya juga harus sangat-sangat kreatif juga. Terutama menghubungkan antara apa yang dia sukai dengan pelajaran. Maksud saya gitu. Jadi menghubungkan, tidak usah langsung disuruh stop ke situ, tapi misalnya nih ya, setahu saya kalau untuk karena dia kreatif membuat pesawat, mungkin dia suka ya Lego pesawat, fungsinya dan lain-lain, membangun bangunan, rumah-rumahan, mungkin kita bisa memberitahu dengan bilang untuk membuat bangunan berarti harus membutuhkan kemampuan berhitung yang pas supaya bangunan itu nggak roboh kalau dibangun. Dan ini harus dikuasai dulu dengan pelajaran-pelajaran yang di sekolah yang seperti ini. Bagaimana mengemasnya, itu membutuhkan kreativitas orang tua, sehingga anak-anak tidak merasa bahwa itu ternyata disuruh belajar, tapi tetap dihubungkan dengan apa yang dia sukai, nggak dipisahin begitu saja. Saya ingat itu, setahu saya waktu di SD itu ada, anak saya SD kemarin itu ada satu buku namanya tematik ya. Satu buku membahas agama, tapi bisa itu juga termasuk bahasannya nanti ke bahasa Indonesia, satu tema ini bisa masuk ke matematika. Nah, begitu maksudnya. Jadi ketika anak-anak kita malas untuk mengerjakan pekerjaan sekolahnya, kita membuat itu juga seperti suasananya bermain, seperti ketika dia begitu tertarik untuk membuat Lego-legonya. Jadi disejajarkan, tidak diberhentikan, tapi coba dimasukkan supaya sejajar sehingga anak-anak ini tidak merasa harus mengerjakan itu. Atau mereka juga perlu dilihat begini, bagaimana cara orang tua mengajak anak sehingga pelajaran ini jadi sesuatu yang tidak menyenangkan, berbeda dengan ketika dia bermain. Bisa juga karena cara kita, orang tua harus mengoreksi juga, ketika kita mendorong anak untuk belajar, apakah cara kita mendorongnya membuat anak-anak merasa, aku pasti capek deh kalau disuruh di situ, aku pasti lelah deh kalau harus belajar. Nah, perlu juga dikoreksi barangkali cara kita mengajak yang ternyata nggak membuat anak-anak menjadi terdorong dengan sukacita seperti terdorong dengan sukacita untuk bermain. Jadi coba dilihat juga di sisi yang itu. Jadi yang pertama, bisa disejajarkan, bisa dihubung-hubungkan supaya anak-anak ngerti, oh kalau dia memang sudah suka membangun, maka kita dorong bahwa ketika engkau besar kamu ingin membangun sesuatu dengan seperti ini, ada butuh ilmunya yang harus juga kamu pelajari supaya kau bisa membangun sesuatu yang lebih hebat seperti yang kau buat sekarang ini. Lalu yang kedua, mengoreksi orang tua sendiri, apakah aku ya yang sudah mendorong anak-anak menjadi belajar itu jadi momok karena ada trauma-trauma, mungkin ketika ngajaknya berantem dulu, bukan dia ditanamkan suatu baik, ini penting loh untukmu, bukan untuk mama tapi untukmu, untuk masa depanmu, supaya kamu besok mandiri dan lain-lain. Mungkin dapat ditanamkan pengertian, diajak bicara untuk dengan logika, diajak memikirkan dengan cara-cara yang baik, bukan untuk menyalahkan, memarahi apalagi. Jadi belajar bukan sesuatu yang trauma, tetapi sesuatu yang menyenangkan. Pak Jarod, itu saya kira Pak Jarod. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Harlin. Saya tambahi. Jadi anak yang punya kesukaan secara unik seperti ini, ya itu aja digunakan sebagai motivasi untuk cita-cita. Walaupun cita-cita sementara ya, mungkin nanti berubah nggak masalah. Yang penting dalam satu satuan waktu anak punya cita-cita. Nanti SMP, SMA berubah nggak masalah. Nah, oke, contohnya misalnya dia sukanya main kubus-kubusan, kreatif, kotak-kotak, Lego, bikin pesawat-pesawatan atau rumah-rumahan. Oke, mulai dari situ aja. Nah, kamu nanti besar mau jadi apa? Ya, mau jadi perancang pesawat atau arsitek? Arsitek bangun rumah yang bentuknya unik-unik.
Apalagi kalau sekarang ya, di Dubai itu kalau mau dia kalau punya duit betul dibawa ke Dubai sana gitu ya. Bangunannya betul-betul unik-uniknya luar biasa. Tapi kalau nggak punya duit atau nggak ada waktu ke Dubai, ya di Google aja juga cukup banyak gitu ya. Arsitektur terunik di dunia gitu ya. Rumah bentuk bola, bentuk ini, bentuk itu. Waduh. Itu nanti anak tertariknya apa? Apakah misalnya memang pesawat gitu ya, atau arsitek, itu digunakan untuk motivasi. Jadi begitu anak misalnya dengan suka kubus-kubus, Lego-Lego sampai akhirnya aku nanti mau jadi perancang pesawat terbang. Wah, bagus kayak Habibie. Itu dulu dia di Jerman, sekolah pesawat terbang sampai dia menemukan beberapa. Jadi Pak Habibie itu memegang beberapa paten dari Boeing. Yang hak patennya itu digunakan juga di Boeing. Jadi maka ya berkatnya luar biasa. Nah, anak bisa diberikan contoh kalau figur, kalau suka pesawat ya Pak Habibie kalau di Indonesia ada gitu ya. Nah, kalau nanti itu udah sampai iya Pak, aku mau sekolah tentang pesawat terbang. Udah, mulai dari situ aja ya. Nah, untuk sekolah pesawat terbang itu ada yang penting. Satu, matematika. Ya, jadi kamu dari sekarang belajar matematika karena itu nanti bakal digunakan. Emang hubungannya apa gitu ya? Ada hubungannya. Nanti ya kamu lama akan makin tahu, tapi jadi kita mulai kaitkan yang berhubungan kira-kira bakal ke arah situ ya. Nah yang betul-betul nggak berhubungan kita nggak usah punya target tinggi-tinggi banget kalau memang dia nggak suka sekolah gitu kan, nggak suka dengan pelajarannya, tapi kita harus arahkan menyukai. Kalau di Indonesia ini memang yang namanya bahasa pun juga apapun jurusannya kalau 5 nggak naik kelas gitu ya, walaupun matematikanya 10 gitu kan. Jadi nanti anak, jadi Bapak Ibu gini, kalau kamu bahasa Indonesianya 6 Papa udah bahagia kok, tapi jangan 5 ya, kamu nggak naik kelas. Tapi matematika kamu harus bagus. Kalau mau jadi perancang pesawat terbang, matematika harus bagus gitu. Jadi kita juga boleh tidak usah terlalu perfeksionis pada bidang-bidang yang nanti memang dia tidak akan gunakan atau dia nggak suka. Sejarah, bahasa Indonesia, IPS, PPKN, tapi tetap harus 6 ya, Nak ya. Itu targetnya 6. 6,5 Papa kasih hadiah. Jadi anak saya dulu pernah sejarahnya bagus banget, tapi bahasanya jelek banget gitu ya. Ternyata dia nggak suka sama guru bahasanya, pernah dia bilang gendut-gendut gitu. Jadi anak bisa pelajarannya jelek karena pernah diledek sama gurunya. Tapi kembali lagi ke soal anak yang nggak suka belajar akademik, sekolahan, tapi sukanya itu, nah itunya itu kita bawa dia antusias di akademiknya. Akademik tertentu yang berhubungan dengan kesukaannya itu. Gitu ya. Kesukaannya. Kalau anak enggak punya kesukaan tuh yang bingung. Anak saya duduk manis Pak, nggak suka apa-apa. Anteng ya Pak. Kalau dia punya kesukaan bagus. Jadi kita pasti bisa gunakan sebagai alat motivasi. Nah, alat motivasi yang terkuat itu sesuatu yang di dalam dia. Ya, kalau misalnya kalau nilainya bagus, komputer di-upgrade. Komputer itu sesuatu yang di luar dia. Bisa, tetap bisa untuk motivasi jangka pendek. Ya, untuk 6 sampai 12 tahun, short term. Tapi motivasi yang terkuat itu sesuatu yang di dalam dia. Apa itu yang di dalam dia? Cita-cita. Kalau sampai dia berkata, betul Pak, aku mau benar-benar sekolah mengenai pesawat gitu. Udah, kalau dia dari gara-gara suka utak-atik bikin pesawat-pesawatan, didorong jadi sekolah itu, nanti tinggal diarahkan gitu. Nah, itu sekolah adanya di Jerman, itu mahal. Emang kenapa? Bisa gratis. Masa sih? Kalau kamu dapat beasiswa, gitu. Nanti anaknya kejar tuh beasiswa. Nanti diajarin lagi, nah kalau beasiswa itu minimal yang ini udah. Jadi nggak semuanya. Waktu anak saya ngambil beasiswa di Singapura tuh yang diuji kan bahasa Inggris sama matematika aja, 2 pelajaran itu. Jadi pelajaran yang lain yang nggak bakal diuji untuk dapat beasiswa juga 6-7 pun nggak masalah gitu. Tapi sering anak itu kalau udah rajin belajar matematika, rajin belajar bahasa Inggris, nanti merembet. Iya, betul. Tapi yang lain nggak usah dulu. Jadi anak saya akhirnya yang hampir nggak naik kelas, laki-laki itu suka main game terus itu. Jadi waktu anak saya main game terus, saya tanya, kamu besar mau jadi apa? Mau jadi gamer. Saya bilang bagus, gamer itu 1 miliar 1 bulan bisa loh. Tapi kamu supaya jadi gamer yang bagus, kamu sekolahnya nanti game maker, Ben. Di Amerika, di MIT, ada jurusan game maker. Kamu bikin game. Kalau kamu bikin game, pasti kamu bisa main game dengan bagus banget. Gitu. Wah, dia bikin cita-cita ditulis di temboknya. Aku mau sekolah MIT game maker. Aduh, jadi tinggal dikomporin aja.
matematika Ben, bahasa Inggris Ben, matematika Ben, bahasa Inggris Ben, gitu. Jadi kalau anak punya kesukaan gini saya paling senang ya. Itu bisa digunakan sebagai alat motivasi tanpa yang tadi itu. Nggak usah dibanding-bandingin sama kakaknya. Ya, kakaknya mungkin adiknya, tapi udah yang di dalam dia itu kita gunakan sebagai motivasi kesukaannya itu. Ya, Tuhan memberkati.